Selamat siang para rohaniwan yang saya hormati, para bapak, ibu, serta tocin sekalian yang terkasih. Terimalah salam seiman, wai tetung tien, sancai. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat tien atas perkenannya tien jualah, sehingga kita diberikan kesehatan jasmani rohani kami, tenang kita, ketenangan hati dan pikiran kita, dan kemauan kita untuk melangkahkan kaki ke litang Pungyau ini, untuk melaksanakan ibadah. Semuanya karena Tien, dan akhirnya kita kembalikan kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua dalam keberkahan Wang Tien Sancai. Apa kabarnya ibu-ibu, bapak-bapak? Tien Sen Sancai. Tadi pembaca ayat itu luar biasa itu. Bapak, ya, semangatnya boleh dijaga. Semuanya saya harapkan juga begitu ya, mempunyai kemauan tentunya untuk mengolah diri kita, berani tampil di depan. Orang-orang yang tampil di depan biasanya berhasil. Coba aja pelawak-pelawak, biar mukanya pas-pasan juga sukses, berhasil kan gitu ya. Berani tampil di depan. Apalagi kita ini untuk sebagai yang mengerti akan jalan kebaikan, ya harusnya seperti itu. Masalah salah sedikit nggak jadi masalah. Tuhan nggak marah ya, nggak marah. Nabi Kongju juga nggak marah. Justru yang ini yang harus kita jaga gitu. Berani kita maju ke depan untuk menyampaikan segala kebaikan. Itu Tocin. Hari ini tanggal berapa Tocin? 15 Desember. Seminggu lagi umat Konghucu akan menjalani ibadah pada tanggal 21 atau 22 Desember. Kira-kira Tocin semua tahu ya? Ada 3 kegiatan umat Konghucu pada saat itu. Yang pertama, sembahyang Jiao pada saat Tangce. Sajiannya apa? Onde, apal kalau makanan mah. Yang kedua, ya, yang kedua ada yang bilang mengenang hari wafatnya Mengce. Yang keberapa? Lupa. Kurang lebih 2313 tahun. Mengce itu lahir sekitar tahun 372 sebelum Masehi. Meninggal itu pada tahun 289 sebelum Masehi. Jadi usianya sekitar 83 tahun. Yaseng Mengce ini adalah sedikit ya saya bilang, wakil nabi, atau bisa disebut juga nabi kedua setelah Nabi Konghucu wafat. Itu ya. Tocin sekalian, yang terakhir adalah kita memperingati sebagai hari Gentar Rohani Tuhan. Udah hafal nih kayaknya, saya nggak jawab masalah ini. Tadi ayatnya sudah dibacakan ya, bahwa penjaga tapal batas negeri Gi itu telah mengatakan bahwa Nabi Konghucu itu telah diutus menjadi Gentar Rohani Tuhan. Agar setiap insan manusia itu kembali kepada jalan suci. Itu ya, tujuannya Nabi Konghucu dilahirkan seperti itu. Oleh sebab itu, kita juga harus paham ini. Bermulanya kenapa Nabi Konghucu itu disebut Gentar Rohani Tuhan, dan mengapa katanya jalan suci itu sudah lama tidak dijalankan. Kita sebagai umat Konghucu tentunya tahu ya, jalan suci itulah jalan benar yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Maka pada saat ini pembelajaran kita saya beri judul adalah kembali kepada jalan suci. Judulnya itu. Karena kalau nggak ada judulnya katanya melenceng mana-mana gitu. Saya pakai itu.
Dalam sejarah agama Konghucu, sebelum adanya dinasti Xia, dinasti pertama yang monarki tentunya ya, dinasti yang turun-temurun. Kita juga tahu bahwa ada raja-raja terdahulu yang kita sebut dengan Senwang, yaitu misalnya Raja Hoki. Raja Hoki diturunkan kepada Senong. Senong diturunkan kepada Huangdi. Senong ini adalah bisa dibilang kalau orang-orang di luar sana dewa obat dia. Huangdi adalah disebut sebagai leluhur daripada orang Tiongkok. Dilanjutkan oleh Raja Giao dan Sun. Ini adalah letak dasar daripada agama Konghucu. Nah, jadi kita harus tahu letak dasarnya adalah Giao dan Sun. Tocin, raja-raja itu beroleh kedudukan sebagai kaisar, bukan kaisar yang joget-joget itu ya. Sebagai raja-raja atau kaisar-kaisar itu karena apa? Karena kebajikannya untuk umat manusia itu sampai kepada langit. Dikatakan gitu. Sampai kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa, makanya diberikanlah hak untuk memimpin pada saat itu. Raja Xia atau dinasti pertama daripada ajaran kita ini itu beroleh keberkahan dari Kaisar Sun atau Raja Sun. Karena apa? Kebajikannya telah membebaskan waktu itu orang-orang Tiongkok di sekitar Sungai Kuning itu yang kebanjiran. Katanya kurang lebih 9 tahun itu kebanjiran. Bayangin 9 tahun coba. Banjir. 2 hari banjir aja kita pusing ya. 9 tahun. Nah, kebajikannya inilah boleh sampai kepada rakyat, boleh sampai kepada kaisar, boleh sampai kepada Tien. Maka diberikanlah hak sebagai kaisar. Itu pada tahun 2205 sebelum Masehi. Dinasti Xia ini lama berdiri, kurang lebih 500 tahun. 2205 sampai 1766 sebelum Masehi. Rajanya, Yu Agung itu memperoleh keberkahan sebagai kaisar karena memuliakan kebajikan. Memuliakan Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati segenap leluhurnya. Jalan suci ditegakkan. Maka berdiri kurang lebih 500 tahun. Terakhirnya, raja terakhir, itu Xia Jie. Itu sebagai kaisar yang tidak mengemban jalan suci Tuhan. Tidak melaksanakan sembahyang kepada Tuhan. Pada saatnya waktu itu, tidak juga menghormati leluhur, hobinya hanya bersenang-senang dan berfoya-foya. Akhirnya hak atas kaisarnya dicabut oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dikalahkan oleh Sintong atau Cengtang. Ini adalah keturunan, ini adalah dinasti dari Marga Sang. 1766 sampai 1122 sebelum Masehi. Dinasti Xia itu berdiri. Terakhir adalah rajanya adalah Raja Dixin kalau saya bilang. Dia ini adalah raja yang bersifat tiran, artinya adalah sewenang-wenang.
menyengsarakan rakyat, tidak melaksanakan firman Tuhan, tidak mengembangkan kebajikan, akhirnya firman Tuhan atasnya yang menjadi kaisar ditarik, dikalahkan oleh raja atau Bunwang. Nah, ini awal daripada nanti dinasti Ciu. Jadi kalau melihat daripada dua dinasti sebelumnya, rusaknya daripada dinasti atau raja-raja itu karena tidak kembali kepada selaras dengan jalan suci. Begitu ya. Itu kalau kita melihat sejarahnya. Kenyataannya adalah benar. Jangankan kita melihat yang jauh. Di keluarga pun kalau kita tidak sama-sama selaras menjalankan jalan suci, hancur. Kira-kira begitu ya, Bu, Pak ya. Coba dah kalau kita nggak tidak selaras antara suami dan istri, kira-kira gimana? Ada perceraian, peributan lah. Bahkan zaman sekarang lebih parah lagi. Ada yang istri dibunuh, suami dibunuh, kan gitu ya. Karena jalan suci tidak ditegakkan. Kebajikan tidak dibina. Persembahyangan tidak sebaik-baiknya dilaksanakan. Akibatnya ya hancur. Nah, kita masuk kepada dinasti Ciu. Dinasti Ciu waktu itu adalah dimulai dari Raja Bun mengalahkan Disin di Padang Muye. Ini kalau kita sering nonton film-film ini, kita tahu. Pertempuran Padang Muye itulah yang menghancurkan dinasti Sang atau In, dikalahkan oleh Raja Bun, cikal bakal pendiri dinasti Ciu. Nah, dinasti Ciu berdiri dengan kaisar pertamanya adalah Raja Bu. Ngantuk kan ya? Ngantuk karena memang sejarah seperti itu. Dan tidak sengaja saya mengajak ini kita tuh berpikir lah, itu sebagai umat jika atau umat Konghucu itu, coba kita berpikir sebelum apa yang menjadikan kita cinta dan sayang kepada agama kita. Sejarah salah satunya menguatkan kita di dalam ini, kecintaan kita kepada umat Konghucu. Apalagi saya lihat di sini ya, banyak anak-anak muda yang kalau misalnya ke Litang itu mempunyai satu tugas untuk mencatat yang namanya orang-orang khotbah. Ya. Siapapun yang khotbah, saya rasa juga bingung kemarin waktu Seperi khotbah mau nyatet yang mana nih, gitu kan ya. Juga bingung. Sekarang saya ajak mencatat sejarah. Jadi belajar. Saya punya harapan generasi muda kita ini bangkit. Gitu. Dengan mempelajari sejarah, mengerti sejarahnya, walaupun sedikit demi sedikit, itu akan menimbulkan kecintaan kita terhadap ajaran Konghucu ini. Itu maksudnya. Sengaja saya arahkan ke sini. Itu. Nah, terakhir adalah dinasti Ciu yang saya akan bicarakan sebelum dikalahkan nanti oleh dinasti Qin atau Qin Shi Huang. Selanjutnya sampai ke dinasti Ming terakhir. Pada saat dinasti Ciu ini terjadi 4 periode. Yang pertama adalah Ciu Barat. Semenjak berdirinya dinasti Ciu, ada di daerah barat, di kota Hokya. Di kota Hokya inilah bertahan sampai pada tahun 770 sebelum Masehi. Di kota Hokya inilah Raja Ciu Yuong dibunuh oleh mertuanya sendiri. Tuh, Bu, yang namanya tahta, terus apa lagi ya? Harta, sama satu lagi. Emang benar wanita gitu? Enggak lah ya. Enggak. Itu mah kata-kata kiasan.
sampai tega-teganya menantunya sendiri diserang oleh Qian Jiang. Pada saat itu tewaslah Raja Chiyuong. Pada tahun 470 itu sendiri, putranya Chiu Ping-ong itu mendirikan dinasti Chiu Timur. Kota Hakya dipindahkan ke kota Loib. Ini awalnya berdiri dinasti Chiu. Dinasti Chiu ada 2 periode lagi yang terjadi. Yang pertama adalah musim semi dan musim gugur atau musim rontok. Yang kedua adalah periode pada saat terjadi peperangan negara-negara besar pada saat itu. Sebenarnya dinasti Chiu pada saat itu sudah lemah. Negara-negara banyak itu, berdiri negara-negara kecil. Sehingga kekuasaannya sudah mulai sangat melemah. Pada saat ini, Tocin yang kita perhatikan, itu rakyat begitu sengsaranya. Rakyat begitu sengsaranya. Benar-benar menyusahkan rakyat. Rakyat ada berada di bawah titik paling bawah. Karena raja-rajanya sudah tidak memperdulikan. Karena ingin berperang untuk merebutkan kekuasaan. Kesenangan, poya-poya, akhir rakyat ini. Pada saat inilah Tien menurunkan seorang yang nabi, yaitu Genta Rohani Tuhan, yang bernama Genta Rohani Tuhan, Nabi Kongce, Yan Semutwo. Jadi tadi kan kita dengan 8 sepenuh iman ya urutan yang ke-6 adalah yang semutu. Nabi Kongcu diturun sebagai boktok Tuhan, mutuo Tuhan. Pada saat negara-negara sangat sulit pada saat itu. Tuhan itu dengan sifatnya yang Guan Heng Li Jing, jangankan hari esok. Nanti aja beribu tahun yang lalu telah tahu apa yang akan terjadi. Maka dipersiapkanlah seorang yang benar-benar mampu nantinya mengemban firman Tien, mengingatkan setiap insan manusia kembali kepada jalan suci. Tahun 551 sebelum Masehi, lahirlah seorang mutua Tuhan atau Genta Rohani Tuhan yang kita kenal sebagai junjungan kita siapa? Nabi Kongce. Nabi Kongce itu memang telah dipersiapkan. Kita lihat dari ketika Nabi Kongce masih di dalam kandungan. Ketika lahir telah terdengar firman dari langit yang mengatakan Tien telah berfirman menurunkan seorang yang nabi. Ini luar biasa Nabi Kongcu ini. Semuanya itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Dia yang lebih mengharukan lagi pada tubuh bayi yang ada tanda-tanda ajaib sekitar. Dikatakan ada 49 tanda-tanda ajaib. Itu sangat luar biasa. Yang dikatakan dia yang akan mengemban firman Tuhan yang Maha Esa, mengembalikan setiap insan manusia kembali kepada jalan suci. Dia yang akan menetapkan hukum-hukumnya, dia yang akan membawakan kedamaian bagi dunia. Inilah Nabi Kongce. Jadi ada urutannya. Ayat tadi mengatakan bahwa dunia sudah lama ingkar dari jalan suci. Ya ini yang dimaksud. Bukan ingkar dari jalan sucinya orang-orang rakyat yang dilihat, tidak. Tapi yang di atas yang dilihat. Para raja-raja itu yang dilihat sebagai contoh-contoh. Nabi Kongcu pun sebelum melaksanakan yang namanya perjalanan sebagai mutuo Tuhan yang Maha Esa itu,
Pada tahun 495 sebelum Masehi, usia Nabi itu sekitar 56 tahun pun sudah dicoba sebelumnya. Ketika negara Lo itu dikirimi 80 penari cantik. Ini udah disampaikan oleh Onsa Abditya Firman. Dinaikkan dalam kereta, ada 30 kereta, satu kereta itu 4 ekor kuda. Culo sudah mengatakan lebih baik kita tinggalkan negara Lo. Nabi Kongcu bilang jangan. Nabi Kongcu pun sudah melarang. Sebagai Perdana Menteri pada waktu itu yang benar-benar telah berhasil memberikan kesejahteraan rakyat kepada Raja Muda Lo waktu itu. Tapi Raja Muda Lo itu tidak mendengar ajaran Nabi. Menerima istilah kata tadi pemberian dari negara W itu. Dengan 80 penari-penari cantik. Cantiknya kayak gimana sih juga nggak tahu ya. Katanya cantik. Kalau kata saya nggak ada yang lebih cantik. Selain yang di rumah kan gitu. Yunada Pandia. Yang lain nggak cantik. Itulah yang menyebabkan terjadinya seperti itu. Akhirnya, pada saat itu menjelang daripada sembahyang Kau atau sembahyang Jiao. Tepat pada memasuki tanggal 22 Desember, sembahyang Jiao tidak dilaksanakan sebaik-baiknya oleh Raja Lo. Kemudian hasil daripada, sisa dari persembahyangan itu tidak diberikan kepada para pemangku. Artinya apa? Jalan suci yang diajarkan oleh para raja-raja yang baik dulu itu tidak dikembangkan lagi. Ini yang menyebabkan Nabi itu diturunan Tien untuk menjadi mutuo Tuhan Yang Maha Esa. Artinya adalah ketika Nabi hadir ke dunia ini, negara-negara itu bukan dalam keadaan damai, tapi sangat berat. Inilah Tojin. Jadi kita mesti tahu kenapa Nabi Kongcu ini diturunkan Tien untuk ini. Sejarah-sejarah sedikit-sedikit ini belum kita bicarakan sejarahnya yang lebih banyak, belum kita kupas satu persatu. Tapi saya cuma berharap kita ini punya atau semangat gitu setelah mendengar, oh iya saya harus belajar ternyata. Ternyata sejarah Rujiao itu sangat luar biasa. Ajarannya sangat luar biasa. Begitulah kisah sedikit tentang bagaimana yang namanya Tien menurunkan seorang yang nabi. Benar dengan tanda-tanda ajaib yang diturunkan Tien pada saat kelahiran Nabi Kongcu. Cukong berkata bahwa Tien telah mengutusnya sebagai nabi. Tadi ya di Sabda Suci 6. Ini luar biasa Tojin. Yuk kita sedikit kita belajar, tapi membuahkan hasil yang baik. Tidak hanya kepada diri kita, tapi akan kita turunkan kepada anak dan cucu kita. Makanya orang yang punya anak dan cucunya bertahan di Kongmyo Gentak, di dalam agama yang sama, di keimanan sama, sedikit banyak harus juga tahu tentang sejarah. Kalau kita sayang, kita cinta dengan agama kita begitu menghormati Nabi Kongcu, junjungan kita, yang kita tahu sangat luar biasa, mengajarkan umat manusia ini untuk menjadi yang lebih baik, harusnya kita gali. Luar biasa Nabi Kongcu. Semua kitab-kitab sudah dikumpulkan ketika Nabi mau wafat. Dan sempurnanya lagi diserahkan kembali kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa. Itu sangat luar biasa.
berawal daripada firman Tuhan, kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Inilah kebajikan yang kita tidak bisa dimengerti daripada orang-orang lain gitu. Kalau kita tidak mau mempelajari dan tidak menggalinya gitu. Maka keimanan kita hanya seperti segini-gini aja. Itu tuh, Cim. Yang masih muda, yang masih gagah, yang masih kuat. Ayo kita coba. Belajar sedikit demi sedikit. Di sini guru saya, para Wonse, para Hatsu, juga teman-teman saling mendukung ini untuk kita belajar. Cin, kalau mau belajar juga bisa. Ada para rohaniwan. Kayaknya walaupun sedikit mereka sudah siap akan pelajaran-pelajaran yang akan diberi. Para rohanian mendapat tugas menyampaikan firman Tuhan bukan untuk dikenal. Bukan juga untuk dibayar ya. Dibayar nggak kalau khotbah? Enggak kan? Tuhan yang membayarnya. Inilah ajaran Nabi. Setelah Nabi wafat, ada nggak yang meneruskan? Ada. Yang paling kita ketahui yang meneruskan ada 4. Pertama yang diharapkan Nabi, yaitu Ganwe. Ganwe ya. Ajaran Nabi hampir semuanya dapat dimengerti oleh Ganwe. Dan Ganwe itu termasuk orang yang mampu hampir mengikuti jalan suci Nabi. Sayang dia meninggal pada usia muda. Meninggalnya tahu nggak Ibu? Nggak tahu ya, karena belum pernah diceritakan. Saya pernah baca bukunya, entah ini mitos, entah ini kebenaran. Sedikit, biar semangat. Waktu itu Ganwe diajak Nabi Kongce ke Gunung Taishan. Setelah diajak bersemedi, bukan bersemedi, cincok. Berdiri mereka berdua. Dari atas mereka bilang, pada Ganwe Nabi Kongcu, Ganwe kamu tahu nggak apa yang ada di pintu gerbang negeri lo? Itu tingginya itu sekitar, jauhnya itu sekitar 1000 li. Karena di atas Gunung Taishan. Nabi itu kultivator, dia mampu melihat jarak yang sangat jauh. Ganwe menjawab, itu ada kain yang lagi dijemur berwarna putih. Kain berwarna putih, itu sedang dijemur di sana. Luar biasa ya, Ganwe ya bisa melihat sampai sebelah itu. Ci-nya, kekuatannya itu dipakai sepenuhnya gitu untuk mampu melihat itu gitu. Tapi Nabi hanya mengusap matanya Ganwe. Diusapkan. Benar kamu melihat itu? Benar guru. Tapi apa kata Nabi? Itu bukan kain yang dijemur. Melainkan itu adalah seekor kuda putih. Seekor kuda putih. Luar biasa. Nabi itu saya bilang kultivator dia. Dia mempunyai kekuatan, kemampuan melihat itu 1000 li jauh. Karena memang kebajikan itu sudah sampai kepada Tuhan, manunggal dengan Tuhan, jadi tahu. Setelah itu mereka turun. Nabi jalan duluan, Ganwe di belakang. Sambil ngobrol-ngobrol, Nabi melihat Ganwe ke belakang. Apa yang terjadi, Tocin? Nabi melihat Ganwe itu sangat tua. Rambutnya putih. Bongkok. Yang ini mengakibatkan akhirnya Ganwe ini meninggal. Itu cerita itu, sejarah yang saya pernah baca. Kenapa dia itu? Karena dia memakai kemampuan yang ada di tubuhnya itu dihabiskan pada saat itu. Nah, makanya kita kalau punya kekuatan jangan dihabiskan sekaligus. Sama kalau punya duit juga banyak jangan dihabisin sekaligus. Disisain sedikit demi sedikit. Kalau udah habis mau ngapain coba? Mati. Itu. Seperti itu lah tuh. Maka kekuatan yang ada di dalam tubuh ini harus dijaga, dirawat. Jangan habis-habisan.
Ini Ganwe ini sangat luar biasa. Padahal dia sangat diharapkan nabi untuk menjadi penerus nabi. Tapi sayang usia muda. Mungkin kalau saya nggak salah ingat tahun 481 Ganwe meninggal. Kalau saya nggak salah. Yang kedua adalah Cheng Chu. Cheng Chu ini seorang yang dapat mampu mengikuti ajaran Nabi. Yang membukukan kitab Tasyih, Taihak, dan kitab Bakti, Hawking. Ini Cheng Chu. Luar biasa. Dia punya kemampuan juga, udah sangat, kemampuan batinnya sangat luar biasa Cheng Chu. Dan yang ketiga adalah cucunya Nabi yang bernama Cusu atau Kongfu. Kalau dia ini prototipe Nabi, karena memang kan cucunya Nabi, jadi langsung. Dia yang membukukan kitab Yongyong. Keimanan. Dia yang mengatakan bahwa kalau kita melaksanakan ajaran jalan suci yang sampai kepada Tuhan dengan manunggal Tuhan, itu menembus 6 penjuru. Luar biasa ajaran Kongfu. Jadi 3. Pertama Ganwe, kedua Cheng Chu, ketiga Cusu atau Kongkip, yang keempat siapa? Yaseng Mengce. Tadi saya udah kata. Yaseng itu adalah wakil Nabi. Dia sebagai wali Nabi, dia yang meneruskan ajaran Nabi, menyampaikannya bukan hanya kepada rakyat jelata, tapi para pejabat, bangsawan, raja muda maupun kaisar. Itu hebatnya Mengce. Seperti saya pernah tanya sama Bun Sabdi, memang Cinya sangat luar biasa. Mengce. Itulah Tojin, sedikit sejarah. Sehingga pada tahun 255 sebelum Masehi, dinasti Ju hancur dan berdiri dinasti Qin. Dinasti Qin lebih gila lagi. Lebih sadis lagi. Nah, inilah apa artinya memang kita harus belajar, mau nggak mau. Kita harus mempunyai semangat untuk coba kita buka-buka buku apa yang kita perlukan, kita pelajari sedikit. Nah, Bu Kongcu adalah orang yang terpilih. Maka tadi dikatakan di dalam kitab Pincu 2 sub ayat yang ke-28 ada. Saya bacain ya. Di sini dikatakan Yurau berkata, Yurau itu Yujiak ya. Yurau itu bahasa sekarang Mandarin ya, karena kita begini. Apakah hanya pada manusia saja ada perbedaan tingkat? Bukankah kilin itu yang terlebih di antara hewan? Feng Huang di antara burung, Hong Hong ya. Taishan di antara gunung dan bukit, dan mengawan lautan di antara selokan-selokan. Nabi dan rakyat jelata ialah umat sejenis, tapi dia mempunyai kelebihan di antara jenisnya. Dialah yang terpilih dan terlebih mulia. Sejak ada manusia hingga kini, sungguh belum ada yang lebih sempurna daripada Kongce. Nah, ini sangat luar biasa. Dulu ya, penerima Nobel dari Slovakia juga mengatakan, itu namanya Kristiana Niahahu. Dia mengatakan, kalau dunia mau harmonis, kembali pada jalan baik, tiada lain kita mengikuti ajaran 2000 tahun yang lalu sebelum masa. 2000 tahun yang lalu, yaitu ajaran Nabi Kongce. Oh, sangat luar biasa. Kalau para Tocin mau sedikit mencari pengetahuan tentang Nabi Kongce,
Saya bilang tadi bahwa kalau kita mau lebih baik, lebih bijak, hanya satu, belajar dan selalu dilatih. Itu seperti itu. Jadi artinya, kalau kita datang ke Litang ini, kita adalah mendengarkan firman Tuhan melalui sabda para nabi, para suci yang kita hanya menyampaikan di sini para rohaniwan. Itu mempunyai satu tujuan sama sebenarnya. Mengajak kita semua untuk belajar. Belajar menggali dan memahami. Karena pada satu saat, yakinlah, kita butuh yang namanya kebajikan. Kita tahu bahwa hanya kebajikan Tuhan berkenan. Benar ya? Makanya Nabi Yin mengatakan, milik yang satu, yaitu kebajikan. Karena kebajikan ini yang menolong kita. Baik itu pada saat kita hidup di dunia ini, maupun kembali ke kehidupan kita. Tiada yang lebih sempurna daripada itu. Dikatakan harta kekayaan itu hanya sebagai penghias diri. Kebajikan itu membawa kita kemuliaan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kebajikan yang sampai kepada Tuhan itu senantiasa diiringi oleh para sinbeng. Luar biasa. Para sinbeng itu akan senang sama kita apabila kita mau berusaha belajar. Satu, mengendalikan diri. Kedua, kita juga mau belajar bagaimana kita menjalani jalan kehidupan ini sebaik-baiknya. Makanya benar sekali, yuk kita sama-sama mengupas jalan suci yang dibimbingkan Nabi Kongce untuk kita pada saat ini dan selanjutnya. Saya tanya sekali lagi, ibu-ibu sayang nggak sama bapak-bapaknya? Yakin? Sekarang saya balik, bapak-bapak sayang nggak sama ibunya? Satu yang sayang. Yang sayang udah satu. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak sayang nggak sama putra-putrinya? Sekarang saya tanya, anak-anak sayang nggak sama orang tuanya? Yakin, katanya masih ada yang ngelawan sama orang tua. Lagi saya tanya sama-sama nih, sayang nggak sama Nabi Kongcu? Cinta nggak sama Nabi Kongcu? Kenapa coba? Sayang dan cinta itu, Bu, bukan tidak akan pernah pudar. Kalau itu tumbuh dari hati yang paling dalam. Dari Bu ya? Gitu, jadi artinya jangan sampai rasa cinta dan sayang kita ini kurang sedikit pun. Gitu. Kalau kata nyanyian sembako mah 9 sembako ya jangan sampai kurang 1. Kenapa? Karena apa? Karena mesranya akan kurang. Nah, itu. Itulah Tocin, bahwa ini yang dapat saya sampaikan. Memang agak rumit. Saya juga menyampaikannya agak rumit, ke arah mana yang mudah dimengerti gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Ini akan saya sampaikan terus karena saya juga punya niatan bahwa kita semuanya akan sama-sama belajar. Jadi saya katakan karena kita mendekati hari Takce besok, sembahyang kau atau jiau itu harus tetap dilaksanakan sebaik-baiknya. Apapun ajakan daripada para rohaniwan untuk sembahyang, yuk kita bersembahyang bersama-sama. Dua makna penting lainnya adalah tadi kita sebagai mengingat hari Genta Rohani Tuhan dan memperingati hari wafatnya Wallace Yaseng Mengce. Gitu ya. Dan juga pada tanggal 22 Desember itu ada hari nasional sebagai hari, kalau layak ibu ya, hari bahagia mak-mak, kalau saya anak-anak, karena ibu-ibu besok senang semua, katanya kalau hari ibu kagak boleh masak sama anak-anaknya. Gitu ya, kagak madang dah tuh lakinya. Hari bapak ada, tapi nggak diperingati. Ya bapak-bapak cuma yang sayang cuma satu untuk Cimperi. Jadi kagak diperingati sama ibu-ibu.
Itulah Tocin apa yang saya sampaikan, juga kalau ada kekurangan saya mohon maaf karena saya juga masih sama-sama kita mengulas ajaran-ajaran ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirnya terima kembali salam seiman hanya dalam kebajikan, waktu perkenan, wa tertungtian. Sancai.